Kalau ada non-muslim yang dia didikte untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dia sadari, apakah dia bisa disebut autologin atau otomatis masuk Islam? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang ada istilah baru ya, masuk Islam otomatis dengan sebutan autologin ya. Kalau ada non-muslim yang dia didikte untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dia sadari, apakah dia bisa disebut autologin atau otomatis masuk Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hakikat orang yang beriman ketika dia disebut sebagai mukmin yang sebenarnya itu bagaimana? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Artinya, ketika dia melakukan tindakan semacam ini, dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai sebuah kebenaran. Termasuk diantaranya adalah saat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia meyakini 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan itu kebenaran. Dan untuk bisa terwujud syarat ini, adanya keyakinan bahwasanya itu kebenaran, tidak mungkin berangkat dalam posisi tidak sengaja atau tidak tahu. Sehingga kalau ada orang yang dia misalnya dijebak sama, kita sebut dijebak ya, oleh temannya yang muslim. Misalnya, kamu nih tirukan ucapan saya asyhadu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu dia tirukan, pasti seperti itu. Bahkan kalimatnya itu sangat jelas dan tegas, bahasa Arabnya tidak salah misalnya. Tapi karena tidak ada keinginan dalam hatinya untuk masuk Islam, maka kita tidak sebut dia telah masuk Islam. Sebab dia tidak serius dalam hal ini. Dan yang dinilai dalam agama kita, sebagaimana amal dhahir harus ada niat, amal akidah, ideologi juga harus ada niat. Nabi SAW memberikan kaidah umum, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang namanya amal itu harus diiringi dengan niat. Dan ketika ada amal yang sifatnya lahiriah tapi tanpa diiringi dengan batin, maka itu tidak ada nilainya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Namun yang nanti akan menjadi sasaran kau ini dihukum atau dimintai pertanggungjawaban adalah bima aqadtumul aiman, sumpah yang sengaja kau ucapkan. Dulu masyarakat Arab itu punya kebiasaan sering mengucapkan wallahi, demi Allah, tapi tanpa kesengajaan. Sehingga misalnya dia mau menyampaikan sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak perlu sumpah, tapi karena lisan ini terbiasa dengan sumpah, sampai dia iringi dengan sumpah. Contoh, saya sudah makan, wallahi, saya sudah makan. Untuk menyatakan saya sudah makan, dia bersumpah. Padahal kan nggak butuh sumpah untuk menyampaikan informasi dia sudah makan. Tapi karena itu kebiasaan, jadi sering dia mengucapkan wallahi, wallahi. Nah, wallahi seperti ini adalah aiman atau sumpah yang tidak diperhitungkan karena dia tidak muncul dari kesengajaan batin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, namun di mana kalian ini dihukum atau mendapatkan konsekuensi adalah ketika itu disengaja dari hati. Sehingga sekali lagi, posisi non-muslim tadi, apabila dia didikte untuk bersyahadat tapi tidak ada keinginan bagi dia untuk masuk Islam, maka sebenarnya dia belum disebut sebagai muslim.